Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aludais. Saya Anton. Saya Syafi, saya Jennifer, saya Rizka Mutiara. Saya Nazla. Pada hari ini kami akan mempresentasikan membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan yang melalui Canva. A. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemecahan masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras atau hardware yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terdiri atas dua kata, yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Konsep yang dimaksud di sini adalah seputar penggunaan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan manusia. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Adapun teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Oleh karena itu, obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Tiongkok. Masa ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Selanjutnya, Sailun dari bangsa Tiongkok menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditore dan dilumuri tinta. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dimulai dari awal tahun 1400-an di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Hingga di masa ini, mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, menangkap atau capture, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Kedua, menyimpan atau storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Ketiga, mengolah atau processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya. Keempat, transmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Keenam, menghasilkan atau generating,
yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Tujuan utama teknologi. A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. Peran dari teknologi informasi akan sangat vital untuk memecahkan masalah, sebab teknologi informasi di dalamnya terdapat sebuah informasi yang berguna sebagai pemecah masalah yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi sebagai pemecah masalah juga dapat diterapkan pada setiap perusahaan, terutama masalah yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen. Maka, peran teknologi pada suatu perusahaan atau instansi sangat berperan penting untuk mengatur perusahaan. Teknologi informasi menyangkut tentang teknologi komputer, di mana komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah informasi yang bermanfaat. Perlu adanya akses internet pada komputer agar mendapat informasi yang berkualitas dalam memecahkan masalah, karena pada jaringan internet banyak informasi yang sangat diperlukan. B. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Kreativitas sangat diperlukan dalam teknologi dengan beberapa alasan, antara lain, pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. Dan yang terakhir, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi afektifnya, kreativitas ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, berani menghadapi risiko, dan tidak mudah putus asa. Karya-karya kreativitas ditandai dengan orisinalitas, memiliki nilai, dapat ditransformasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui teknologi, seseorang akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam, sehingga meningkatkan wawasan kita. Rangsangan yang kondusif bagi berkembangnya kemandirian, terutama dalam hal pengembangan kompetensi kreativitas, kendali diri, konsistensi, dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. C. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Teknologi informasi dalam bentuk komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses oleh manusia serta perusahaan atau instansi pemerintahan. Teknologi dapat dikatakan efektif dan efisien sebab dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peranan teknologi seperti itu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi yang lengkap di seluruh dunia tanpa harus membayar mahal. Tidak hanya manusia yang membutuhkan suatu informasi. Perusahaan dan instansi-instansi di dalam pemerintahan pun juga sangat perlu suatu informasi. Perusahaan maupun instansi pemerintah tentunya ingin segera mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan perusahaan atau instansi mereka dengan cepat dan akurat. Oleh sebab itu, perlu kelengkapan teknologi informasi semacam komputer dan koneksi internet, agar semua informasi dapat dimiliki. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Pada zaman dahulu, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun, sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Selain diterapkan pada disiplin-disiplin ilmu yang disampaikan di depan, penerapan berpikir komputasi yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. C.
Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika dan menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika, yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dan ilmu matematika. Mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Itulah yang berkembang dari bidang komputasi modern. Penggunaan komputer sebagai media utama dalam komputasi sudah semakin meluas. Pada intinya, perkembangan komputasi modern atau komputasi saat ini lebih menerapkan pada proses pemecahan suatu masalah perhitungan dengan menggunakan algoritma yang dilakukan pada sebuah komputer. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Bidang ini berbeda dengan ilmu komputer atau computer science yang mengkaji komputasi, komputer, dan pemrosesan informasi. Bidang ini juga berbeda dengan teori dan percobaan sebagai bentuk tradisional dari ilmu dan kerja ilmuwan. Dalam ilmu alam, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai pemahaman baru melalui penerapan model-model matematika dalam program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam ilmu tersebut. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep konsisten yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. John von Neumann memberikan berbagai sumbangsi yang dengan cara meningkatkan karya-karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Selain itu, von Neumann juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat berperan penting dalam tindakan pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia II silam. Berkat Neumann di bidang teori game inilah ia bisa melahirkan konsep automata, teknologi bom atom, dan komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. Sebenarnya, kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer itu sendiri mengacu pada perhitungan aritmetika dan kata tersebut masih dipergunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. Sekitar tahun 1920-an, kata mesin komputasi dikenal. Setiap mesin yang dapat membantu melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghitung dengan metode efektif disebut dengan mesin komputasi. 2. Karakteristik komputasi modern. Pertama, komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Yang kedua, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous. 3. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang canggih. Pada komputer tersebut tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Dari sana dapat terlihat bahwa komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah berikut. A. Akurasi big floating point.
Akurasi merupakan masalah yang paling penting dalam memecahkan masalah. Karena itu, pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Tentu kita pernah mendengar tipe data floating point yang biasa digunakan untuk menyimpan data numerik dalam bentuk pecahan. Tipe data tersebut memiliki range penyimpanan numerik yang besar sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. B. Kecepatan dalam satuan Hertz. Manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Karena itu, perhitungan masalah kecepatan adalah suatu hal yang penting. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu data, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu yang singkat. C. Problem volume besar, downsizing atau paralel. Data yang besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus, karena data yang besar dapat menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Dengan metode ini, data yang besar diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat diorganisasi dengan baik. D. Modeling, NN dan GA. Modeling merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. Bayangkan saja jika kita dihadapi dalam suatu masalah perhitungan yang banyak dan kompleks, tetapi tidak ada model matematika yang kita miliki. Perhitungan akan berjalan berantakan dan tidak akan mendapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, komputasi modern membutuhkan modeling sebelum melakukan perhitungan. Kompleksitas menggunakan teori Big O. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks sehingga dapat diterapkan pada komputer. Dengan menggunakan teori Big O, komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang kerap dihadapi oleh komputer. 4. Macam-macam komputasi modern. Komputasi modern terbagi menjadi 3 macam, yaitu komputasi mobile bergerak, komputasi grid, dan komputasi cold awan. A. Mobile computing, komputasi bergerak. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di satu tempat. Contohnya seperti GPS, smartphone, wearable computer, dan PDA. Komputasi grid. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Contohnya pada penggunaan komputer dalam perkantoran yang saling terintegrasi. C. Cloud computing, komputasi awan. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanannya melalui internet. Contoh cloud computing diantaranya cloud storage, kursus online, internet banking, situs jual beli online. 5 langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. A. Memahami masalah. Tahap pertama untuk memecah masalah adalah memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk mempermudah pemecah masalah, memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya. Dapat dibuat catatan-catatan penting di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, dan grafik. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. B. Membuat rencana penyelesaian. Setelah memahami permasalahan yang akan dipecahkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu, sehingga diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu pemecah masalah mengikuti langkah-langkah antara lain: 1. Mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk analisis. 2. Jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. 3. Apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda.
Jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Membuat submasalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. 2. Cobalah untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. 3. Cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan-keteraturan. Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. 4. Gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana, sehingga memberikan petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih sulit. 5. Masukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. 6. Buatlah kasus. 7. Mulailah dari akhir. Asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. C. Melaksanakan rencana. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. D. Melihat kembali. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. Misalnya dengan cara 1. Melihat kembali hasilnya. 2. Melihat kembali alasan-alasan yang digunakan. 3. Menemukan hasil lain. 4. Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain. 5. Menginterpretasikan masalah kembali. 6. Menginterpretasikan hasil. 7. Memecahkan masalah baru dan lain sebagainya. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. Banyak masalah yang perlu dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan berpikir ringkas, strategis, dan kreatif sangat diperlukan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Adanya teknologi yang berkembang pesat juga bisa membantu memecahkan masalah baik individu maupun perusahaan. Pada pembelajaran ini, akan diajarkan membuat karya berupa program C++ sederhana untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Untuk menjalankan program C++, dibutuhkan ide untuk menjalankan, yaitu DEF C++. 1. Program menentukan kelulusan siswa. A. User memasukkan jumlah siswa. B. User memasukkan nama siswa pertama. C. User memasukkan nilai dari siswa pertama. D. Nama dan nilai dimasukkan berulang sesuai jumlah siswa. E. Jika nilai siswa 75 atau lebih, siswa dinyatakan lulus. F. Sedangkan jika nilai siswa kurang dari 75, siswa dinyatakan tidak lulus. Untuk membuat program penentu kelulusan siswa, dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Pastikan di komputermu telah terinstall software DEF C++. B. Pilih menu File, New, Source File, atau tekan Ctrl+N pada keyboard. C. Simpan program tersebut dengan nama dan tempat yang kamu inginkan. D. Ketik source kode programnya. E. Pilih menu Execute, Compile and Run, atau tekan F9 pada keyboard. F. Berikut output yang akan ditampilkan dari program. 2. Program menghitung nilai akhir siswa. Berikut ketentuan program menghitung nilai akhir siswa yang akan dibuat. A. User memasukkan rata-rata nilai tugas siswa. B. User memasukkan nilai UTS. C. User memasukkan nilai UAS. D. Jika nilai akhir siswa kurang dari atau sama dengan 20, maka grade E. E. Jika nilai akhir siswa lebih dari 20 dan kurang dari atau sama dengan 40, maka grade D. F. Jika nilai akhir siswa lebih dari 40 dan kurang dari atau sama dengan 60, maka grade C. G. Jika nilai akhir siswa lebih dari 60 dan kurang dari atau sama dengan 80, maka grade B. H. Jika nilai akhir siswa lebih dari 80 dan kurang dari atau sama dengan 100, maka grade A. I. Nilai akhir siswa didapatkan dari rumus buka kurung tugas X 20% tutup kurung tambah buka kurung UTS kali 30% tutup kurung B tambah buka kurung UAS kali 50% tutup kurung. 3. Program menghitung gaji karyawan. Berikut ketentuan program menghitung gaji karyawan yang akan dibuat. A. Program dibuat untuk menentukan gaji karyawan mingguan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Golongan A.
upah per jam Rp7. 2. Golongan B, upah per jam Rp10. 3. Golongan C, upah per jam Rp12.000. 4. Golongan D, upah per jam Rp15.000. B. Jika jam karyawan lebih dari 48 jam per minggu, akan mendapatkan uang lembur dengan perhitungan uang lembur sama dengan buka kurung jam kerja kurang 48 tutup kurung kali 4.000. C. Jika jam kerja kurang dari 48 jam, maka pegawai tidak akan mendapatkan uang lembur. D. Perhitungan gaji karyawan adalah upah tambah uang lembur. E. Input berupa nama karyawan, golongan, dan jam kerja. F. Outputnya adalah nama karyawan dan gaji yang diterima. Sekian presentasi dari kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada berjuang tapi tak dihargai. Kata-kata dari saya, janganlah terlalu percaya diri sehingga tereliminasi oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi.